เฮียรู้ไหมค่าส่งพัสดุด่วนในไทยเนี่ยเริ่มต้นที่50 บาทแต่ที่จีนเนี่ยผมไม่เจอมาวันนี้เลยแบ่งเริ่มต้นแค่25 บาทจีนทำให้ถูกขนาดนี้มันต้องมีวิธีมีระบบที่ดีมากแน่นอนแผนผมคือผมมาจับมือขนส่งจีนเอาเข้ามาเปิดในไทยแล้วตั้งราคาให้ถูกที่สุดถูกกว่าในตลาดลงครึ่งหนึ่งทุกคนจะย้ายมาส่งกับผมทันทีราคาแบบชั้นประหยัดแต่บริการแบบชั้นธุรกิจเฮีย คุณลง19 ล้านสัดส่วนหุ้นคุณลดลงแต่มูลค่าก็เท่าเดิมจาก 19 เหลือ 1.9 นี่นะเฮียนี่บริษัทผมต้องตัดสินใจผมเป็น CEO นะเว้ยจำคำกูไว้เลยนะกูจะเปิดของกูเองกูจะเปิดใหญ่กว่ามึง10 เท่าแล้วกูจะกลับมาเหยียบหน้ามึง Halo semua, selamat datang di channel YouTube gua. Kenalin, nama gua Ricky Ramoti. Hari ini gua mau ngajak kalian belajar hukum dari film. Filmnya apa? Filmnya itu Mad Unicorn. Mad Unicorn ini punya 7 episode di Netflix. Jadi kalian bisa nonton langsung di Netflix atau streaming langsung di Netflix. Filmnya tentang apa sih? Mari kita bahas. Nah, film Mad Unicorn ini itu tuh based on true story atau diambil dari kisah nyata. Ini tuh buat kalian teman-teman entrepreneur bagus banget nih buat nonton ini karena film ini tuh inspired banget, inspirasi gue banget dan menurut gue filmnya keren banget. Filmnya itu adalah mengisahkan tentang ada orang bernama Santi. Santi ini adalah owner dari Thunder Express di Thailand. Ini tuh perusahaan yang sangat-sangat besar sekarang ya, tapi dulu dia itu merupakan perusahaan rintisan atau startup. Tapi sekarang perusahaannya itu udah gede banget. Dia itu adalah si Thunder Express ini, dia itu startup unicorn pertama di Thailand dan ini tuh sukses banget. Santi ini adalah seorang kuli di sebuah pertambangan pasir. Lo kebayang nggak? Dia ini kuli di sebuah pertambangan pasir yang sekarang nih, dia itu adalah owner dari startup unicorn pertama di Thailand dan startupnya itu gede banget dan sukses. Mungkin kalau di sini kayak Gojek kali ya, foundernya Gojek. Nah, cuman nih Santi ini backgroundnya nih adalah orang miskin. Jadi Santi nih setelah dia dapat duit dari hasil ngulinya, dia mau ngirim kue untuk ibunya ke kampung halamannya. Nah, pada saat itu nih, dia itu ngepack kuenya itu ditimbang di sebuah jasa layanan logistik. Nah, waktu ditimbang nih, si jasa layanan logistik ini memberikan harga ke si Santi itu 50 baht. Atau kalau di Indonesia itu 25.000 rupiah lah ya, sekitar itulah. Nah, si Santi tuh nggak punya duit 50 baht. Akhirnya, dia bongkar tuh barang itu tuh. Dia bongkar paketnya ke ibunya, isinya kue. Dikurang-kurangin tuh isi kuenya sama dia. Setelah dikurang-kurangin sama dia timbang lagi, tetap harganya sama 50 baht. Dan dia tuh bingung nih, kenapa kok gue nggak bisa kirim kue ke ibunya? Akhirnya dia batalin tuh kirim kue ke ibunya, karena dia udah ngurangin kuenya banyak sekali, dan dia tetap nggak bisa kirim kue ke ibunya. Dan dia sangat-sangat berpikir, dia tuh masalah, kenapa sih gue miskin? Dan dia bercita-cita banget nih, dia pengen banget jadi orang kaya. Akhirnya Santi ini memutar otaknya, dan si Santi ini tuh emang backgroundnya pintar dan dia tuh pekerja keras ya. Ini tuh diambil dari kisah nyata, dan menurut gue kalian wajib nonton sih film si Mad Unicorn ini. Jadi singkat cerita nih, si Santi itu keluarlah dari kulit tambang pasir, dan si bosnya nih di kulit tambang pasir tersebut, itu tuh ngasih dia modal, karena si bos tambang pasir ini nih, karena ngelihat potensinya Santi, dia tuh ngelihat potensi Santi ini, dia adalah seorang pria yang cerdas, makanya si bos ini berani untuk ngasih Santi itu beberapa uang atau sejumlah uang lah untuk Santi buka usahanya, karena Santi itu punya visi, dia tuh pengen buka sebuah perusahaan atau dia pengen jadi pengusaha nih. Intinya sih bukan ingin jadi pengusaha ya, dia pengen jadi kaya lebih tepatnya. Dia pengen kaya banget deh, dia pengen kaya dan dia nggak mau miskin lagi, makanya dia mencoba mencari peruntukan. Santi ini akhirnya ke Bangkok untuk mencari peruntukan. Dia coba jualan guling, dia coba jualan bantal, dia coba akhirnya jualan apartemen, dan lain-lain segala hal dia coba. Dan dia juga mencoba ikut salah satu seminarnya yang diadakan oleh Mr. Kanin atau Pak Kanin nih dari Kanin Group. Kanin Group sendiri, dia punya background adalah salah satu perusahaan yang terbesar di Thailand. Nah, Santi ini ikut salah satu seminarnya dan dia nih jadi ketemu oleh owner dari Kanin Group ini, namanya Pak Kanin. Nah, saat Santi bertemu sama ownernya Kanin nih di China, waktu itu Santi ke China dan nggak sengaja ketemu si owner ini lagi. Sebelumnya si Santi ikut seminar, dia setahun kemudian ketemu lagi nih sama ownernya Kanin di China. Nah, di China ini nih, si Santi tuh menemukan sebuah ide bahwa waktu itu tuh dia ingin mengirimkan suatu barang di China dan dia menemukan nih, kalau kirim barang di China itu ternyata nilainya itu sama dengan 25 baht. Kalau di Thailand kan 50 baht. Nah, di China ini dia menemukan kalau minimal ongkir kirim
ke seluruh daerah itu mulai dari 25 baht atau sekitar kalau di sini tuh 12.500 rupiah. Nah, ide inilah yang tercetus dari si Santi, kayak gue pengen deh buka perusahaan logistik di Thailand yang mulai pengirimannya itu start dari 25 baht atau 12.500 rupiah. Ide ini nih dia kasih tahu nih ke si owner dari Kanin Group ini. Kemudian Pak Kanin nih ngelihat ide brilian dari si Santi, dia ini bilang kepada si Santi, oke, kita kerjasama aja, gue bakal invest, lo mau bikin apa, gue akan invest, dan kita akan maju bersama. Intinya sih itu, Pak Kanin tuh bilang sama si Santi bahwa ayo kita bikin empire kita bersama. Nah selanjutnya nih, Pak Kanin sama Santi itu berencana untuk membuka perusahaan di Thailand yang akan bekerja sama dengan perusahaan Easy Express di China. Nah mereka itu, si Easy Express itu adalah perusahaan yang mempunyai minimal pengantaran itu mulai dari 25 baht atau kalau di Indonesia rupiah 12.500 ya. Nah, dia itu mau ngajak kerjasama nih antara Thailand Kanin Group ini dengan si Easy Express di China. Nah, si rencana Pak Kanin adalah si Santi akan diberikan saham dan juga Santi akan dijadikan CEO di perusahaan baru atau Easy Express yang akan didirikan di Thailand. Janjinya si Pak Kanin nih, ketika perusahaan baru ini running, si Santi itu akan memegang 19 juta Thai baht atau sebesar sekitar 38% saham lah di perusahaan baru yang akan dibuka, dan Kanin ini akan menginvestasikan sekitar 30 juta baht atau sekitar 61% saham di perusahaan baru ini nih. Dan gak itu aja, si Kanin juga menjanjikan bahwa si Santi ini akan dipromosikan atau akan ditempatkan sebagai CEO. Kalau di sini namanya direktur utama kali ya. Dia akan jadi CEO nih di perusahaan yang baru akan dibuat ini nih untuk running. Tapi sebelum running, Santi itu tuh diwajibkan nih sama si Pak Kanin untuk bisa bekerja sama nih sama si Easy Express di China. Singkat cerita, Santi ini nih akhirnya mewujudkan nih kerjasama antara Kanin Group, Santi, dan Easy Express di China. Akhirnya mereka membentuk perusahaan baru di sini, yaitu Easy Express di Thailand. Nah, Santi itu harusnya punya saham itu 19 juta atau sekitar 38% lah sahamnya dia di perusahaan baru ini. Tapi ternyata si Pak Kanin ini punya niat buruk untuk mengambil alih si sahamnya si Santi. Caranya gimana? Caranya adalah delusi saham. Delusi saham ini adalah menggerus sahamnya Santi yang tadinya 19 juta atau 30%, itu digerus menjadi tiba-tiba 1,9%. Nah, 1,9% ini terjadi karena adanya peningkatan modal. Jadi, si Pak Kanin ini mengusulkan nih, ketika sudah kerjasama dengan Easy Express China, dia mengusulkan untuk meningkatkan modal sebesar 1 miliar baht atau 1 miliar Thai baht. Dan usul ini di-approve oleh Easy Express China, atau ini ownernya namanya Pak Peter kalau di film itu. Sehingga komposisi saham saat ini di perusahaan baru yang Santi punya ini adalah, komposisi sahamnya adalah Kanin Group itu punya 471 juta baht, lalu Santi Logistik itu punya 19 juta baht, dan Easy Express punya 510 juta baht. Tapi kalau di percentage itu adalah Kanin Group punya 47%, 47,1%, si Easy Express China itu punya 51%, dan Santi 1,9%. Yang tadinya dia punya 30%. Sahamnya Santi ini digerus sama si Kanin dan sama si Easy Express China atau sama ownernya si Peter nih. Nah, gue mau bahas nih dari sisi hukumnya. Gimana sih nih cara delusi saham atau cara ngegerus saham? Kalau di Indonesia, cara ngegerus saham itu dengan cara peningkatan modal dasar ataupun modal di store. Nah, peningkatan modal dasar ini wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Jadi usul peningkatan modal tadi itu kalau diimplementasikan di film ya, usul dulu nih si Pak Kanin usul ke Easy Express atau pemegang saham mayoritas, ayo ningkatin modal dasar dan modal di store. Ketika pemegang saham sudah sepakat, maka modal si perusahaan itu bisa ditingkatkan dengan cara voting. Voting itu adalah langkah untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan suara terbanyak. Jadi suara terbanyak itu bukan per person ya atau per badan usaha, tapi voting itu diambil berdasarkan per lembar saham. Jadi kalau misalnya lembar sahamnya si Kanin Group ini mayoritas atau si Easy Express ini mayoritas dan dua-duanya menyetujui untuk meningkatkan modal, maka si Santi nih sebagai orang yang nggak punya modal, dia akan kegerus sahamnya karena ketika dua-duanya injek duit ke dalam perusahaan dan dia nggak injek uangnya, maka sahamnya dia akan tergerus, akan turun tuh saham persentasenya karena dua orang ini meningkatkan modalnya. Nah, hal ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Nah,
persetujuan rapat umum pemegang saham ini diatur dalam pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang selanjutnya gue kutip sebagai berikut. Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan quorum kehadiran lebih 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan. Jadi kalau misalkan peningkatan modal itu mengacu pada pasal 42 ayat 2 UPT ini, 1/2 itu adalah 50% atau lebih dari 50% dari saham atau dari pemegang saham. Apabila lebih dari 50%, para pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal, maka pemegang saham minoritas itu nggak punya suara atau suaranya akan kalah dengan si pemegang saham mayoritas. Sehingga keputusannya Pak Kanin nih sama si Pak Peter nih, ownernya Kanin Group sama si Easy Express China, itu tuh match sama undang-undang PT nih. Kalau di sini ya, jadi mereka itu tuh sudah sepakat ningkatin modal dan ketika mereka injek, sama-sama injek, akhirnya sahamnya si Santi tuh kegerus tinggal 1,9%. Nah, pertanyaannya adalah si Pak Kanin ini sudah menjanjikan kan sebenarnya si Santi itu akan menjadi CEO di perusahaan baru ini. Tapi nyatanya si Pak Kanin ini malah menunjuk CEO-nya itu adalah anaknya dia sendiri, yaitu bernama Ken. Jadi si Ken ini adalah CEO baru di perusahaan Easy Express yang dibuka di Thailand. Si Ken ini adalah CEO baru, bukan si Santi. Nah, si Santi ini nih udah digerus sahamnya, tadinya dijadiin sebagai CEO, dan bukannya jadi CEO, dia malah ditendang dan udah nggak jelas statusnya kemana. Nah, kalau di film Santi ini tuh marah banget sama si Kanin. Dia marah banget dan dia bilang nih ke Pak Kanin, kalau gua akan buka perusahaan logistik dan gua akan buka 10 kali lebih besar dari perusahaan lo sekarang. Dan kalian bisa nonton sendiri deh di Mad Unicorn si perjalanan Santi itu seperti apa waktu buka perusahaan baru. Nah, Santi tuh setelahnya dia itu akan buka perusahaan baru namanya Thunder Express. Kalian bisa nonton di Netflix lebih lengkapnya. Nah, cuman yang mau gue bahas adalah kan si Santi sebenarnya sudah dijanjikan nih sama Pak Kanin, dia itu akan diangkat dan ditunjuk sebagai CEO-nya, tapi ternyata pelaksanaannya itu tidak. Nah, terus gimana? Nah, padahal yang punya ide untuk melakukan penjualan logistik mulai dari 25 bat itu si Santi, bukan si Ken. Jadi si Ken ini nggak ada andilnya di perusahaan si Easy Express ini sebenarnya. Cuma karena dia anaknya Pak Kanin aja, makanya dia diangkat sebagai CEO. Nah, si Santi ini harusnya sebelum dia bocorin nih idenya dia ke Pak Kanin, harusnya ditandatangan dulu nih paper penunjukan dia sebagai CEO atau dia sebagai direktur utama. Jadi, kalau ada papernya, kalau ada kontraknya, atau sudah ada keputusan atau misalnya sudah ada draft minuta untuk pembuatan PT baru dan nama si Santi sudah ada sebagai presiden direktur, maka hal-hal ini tuh sebenarnya nggak bisa kejadian di Santi. Masalahnya si Santi waktu itu nggak punya nih knowledge soal ini, karena balik lagi Santi itu kan basically dia kuli di Tembok Pasir, jadi dia nggak tahu nih masalah hal yang kayak gini-gini. Dia taunya ya udah gimana caranya gue bikin perusahaan ini gede, gimana caranya gue bikin perusahaan ini jalan, dan dia nggak tahu nih hal-hal seperti ini. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini kalau misalnya kalian punya ide dan kalian ketemu investor, one day kalian tuh bisa bikin nih hitam di atas putih dulu. Ya misalnya investor tuh nyempakatin kalian akan mendapatkan saham, atau kalian akan ditunjuk sebagai direktur atau komisaris. Nah, hal-hal ini nih bisa kalian ikat dulu nih dalam suatu perjanjian. Nah, tinggal perjanjian itu nanti dilaksanakan. Kalau misalnya nggak ada papernya, ya nanti investor udah tahu ide kalian, ya dia bisa comot-comot aja idenya. Jadi kalian ya nggak punya uang, jadi nggak punya kesempatan, ya jadi akan jatuh-jatuh juga. Tapi kalau misalnya si Santi nih, dia beda. Dia mentalnya sih memang perjuang banget ya. Jadi kalau kalian nonton filmnya, dia akan berjuang mati-matian sih. Gila banget filmnya sih. Dan kalau kalian entrepreneur, gua saranin kalian wajib untuk nonton ini. Gua highly recommended banget kalian untuk nonton Mad Unicorn. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari gua. Kita bisa belajar hukum dari film Mad Unicorn. Sebenarnya basically kita bisa belajar hukum dari mana aja. Nah, tapi hari ini gua ngebahas si Mad Unicorn karena menurut gua itu filmnya bagus banget dan kita bisa belajar nggak cuma dari sisi hukumnya aja, tapi sisi dari entrepreneurnya, mentalnya juga kita bisa belajar dari film itu. Terima kasih udah ulangin waktunya untuk nonton video gua. Kalau kalian suka sama video gua, please like, comment, and subscribe. See you in the next video.